Ya, kembali lagi di posting pajak. Kali ini kita akan seputar PPN. Sama seperti sebelumnya di Cortex djp.pajak.go.id, masukkan NIK-nya, baik itu PIC atau pihak terkait. Jangan lupa password dan juga CAPTCHA. Nah, ini untuk NIK-nya kalau bisa pindahin dulu ke Notepad biar gampang kopinya, karena sering error atau login gitu ya. Jadi, enaknya dipindahin dulu ke Notepad. Login. Kemudian kita impersonate-kan menjadi badannya, yang sebelah sini. Untuk satu orang bisa impersonate berbagai badan ya. Dan ini berbeda dengan sebelum 2025 di mana eh, badan itu punya akun sendiri untuk mengirimkan SPT atau permohonannya. Sekarang juga badan ada di Cortex, cuman fungsinya tidak sampai mengirim SPT-nya gitu. Beda dengan Cortex sekarang yang harus melalui akun PIC atau pihak terkait. Di sini gua mencoba menggunakan akun direktur. Terkait dengan e-faktur ya, sekilas aja di sini e-faktur. Kalau misalnya membuat faktur, ini bahasa Inggris ganti dulu. Membuat faktur berarti di pajak keluaran, kemudian mengkreditkan pajak masukan berarti di sebelah sini. Pajak keluaran sebelah sini. Di sini langsung klik buat faktur. Nah, di sini kalau misalnya terkait dengan uang muka, berarti diklik. Kalau misalnya tidak, nggak usah. Kalau misalnya terkait dengan pelunasan atas uang muka, di sini masukkan nomor fakturnya. Pilih kode transaksi. Nah, di sini penting nih, kalau untuk yang standar-standar aja ya, itu biasanya menggunakan DPP nilai lain, di mana transaksinya bukan atas barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan 12%. Jadi masih kena DPP, dasar pengenaan pajak 11/12. Atau bahasa bayinya gini, untuk transaksi yang barang dan jasa yang eh, umum itu menggunakan 04. Sedangkan kalau yang ada barang mewah seperti rumah ya di atas sekian miliar, kemudian ada pesawat, nah itu baru 01 dan itu jarang ya. Sedangkan untuk 02 ini untuk kepada instansi pemerintah itu seperti kelurahan, kecamatan, terus kementerian, ya pokoknya pemerintah lah. Bahasanya instansi pemerintah, eh, desa, kota, sama daerah ya. Desa, daerah sama daerah sama apa sih? Pusat, sorry. Pusat, daerah sama desa. Kemudian untuk selain instansi pemerintah, ini berarti terhadap wajib pungut seperti BUMN. Oke. Jadi ini milihnya 04. Nah, nanti tapi di bagian bawah itu di bagian sini NPWP pembelinya ini kalau orang pribadi NIK, kalau badan menggunakan NPP badan 16 digit dan untuk saat ditambah transaksi di sini ini pilih kode ini nggak wajib ya. Beberapa wajib pajak menanyakan apakah ini wajib? Seharusnya bukan seharusnya, memang tidak wajib. Di sini aja tidak bintang. Jadi nggak wajib. Yang penting saat mengisi nama di sini itu jelas apa yang dijual. Misalnya kursi jenis A gitu ya. Itu kan jelas. Misalnya ukuran berapa. Nanti satuannya ya bisa unit gitu kan. Unit itu. Nah, nanti yang bikin beda misalnya di sini harganya 250.000. Kuantitasnya 10. Nah, di sini kan ada DPP nilai lain. Ini harus dicentang karena kita tadi menjual barang yang umum ya, bukan yang khusus kayak tadi pesawat atau misalnya rumah di atas sekian miliar, 10 miliar ya kalau nggak salah. Nah, ini di sini diganti dulu dikalikan dengan 11/12 kalkulator. 11, sorry, 2.500.000 dikali 11/12. 2291.667. 2291.667. Nah, ini nggak apa-apa komanya ya, nggak usah dipikirkan. Jadi nanti PPN-nya itu adalah 275.000. Sama kan kayak 11% kali 2.500. 2.500.000. Nah, ini kosong, ini kosong. Simpan. Nanti kalau udah
Bisa ditambahkan barang yang lainnya atau jasa yang lainnya, tinggal di-upload aja. Jangan lupa penguploadan ini harus dilakukan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya, misalnya sekarang bulan Oktober. Misalnya sekarang bulan Oktober, berarti mengupload fakturnya yang tadi kita buat itu maksimal adalah tanggal 20 November. Oke. Apa sih konsekuensinya kalau di atas tanggal 20? Ya berarti nggak bisa diupload dan akibatnya tidak bisa membuat faktur mundur. Misal gini, fakturnya itu sebenarnya faktur Oktober. Kemudian kalian upload di tanggal 21 November. Saat diklik itu nggak akan bisa. Karena nggak bisa, mau buat faktur Oktober itu nggak bisa juga melalui sistemnya. Jadinya salah. Nanti saat pemeriksaan bisa jadi eh, objek pemeriksaan di mana ada terlambat membuat faktur. Oh ya, saat terutang faktur ya, yang mudah adalah kapan penyerahan duluan, kemudian kontrak, pembayaran main duluan, maka itu saat pembuatan faktur. Begitu telat, itu maka kena 1% dari nilai kurang bayar PPN-nya. Oke, kembali lagi. Itu sekilas untuk faktur keluaran, kemudian faktur masukan ya, pajak masukan sebelah sini. Sorry, sebelah sini. Pajak masukan di sini tinggal di-refresh aja, nanti diklik, terus kreditkan. Gitu ya, gampang kok. Oke, terus masuk ke sekarang cara lapor SPT nihil ya, SPT, kemudian SPT. Pastikan di sini sudah ada konsepnya karena belum, buat konsep, klik PPN, lalu lanjut, periodenya September, lanjut, jenis SPT-nya normal, buat konsep. Maka terbentuklah di konsep ini, terbentuk PPN. Klik lihat, lalu klik posting. Di sini saya contohnya tidak ada aktivitas ya. Lalu ke bawah, ke 0, oke. Lalu pernyataan dicentang, lalu diklik, lalu klik bayar dan lapor. Nah, di sini nanti ada digital certificate-nya, minta kode otorisasi, saya paste, lalu simpan, passphrase corrected, lalu konfirmasi. Oke, successfully submitted, sudah berhasil. Tadi yang ada di konsep SPT pindah ke dilaporkan karena sudah lapor dengan status nihil. Nah, ini SPT-nya, tinggal digeser aja ke kanan ya. Untuk melihat bukti penerimaannya, ini kodenya nomor sekian-sekian BPE 81373. Gitu. Oke, itu aja untuk posting pajak kali ini.